akan membunuh channelmu. Meskipun kamu berhasil mendapatkan subscribe 4.000, 5.000, 10.000, perlu kita sadari bahwa semua itu hanya boneka yang kamu suruh untuk. Assalamualaikum sahabat kreator. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang beberapa hal fatal yang sering saya lakukan sebagai YouTubers. Apa saja itu? Berikut adalah 5 hal fatal yang sering dilakukan oleh para YouTubers berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah tags atau tags atau TAG. Apa itu? Gimana tuh bacanya? Tag ya. Mohon maaf. Jadi dengan tag, kamu bisa membuat videomu lebih mudah ditemukan oleh para viewers jika digunakan dengan benar dan membuat peran yang sangat besar dalam perkembangan channelmu. Ada YouTuber yang mengatakan mending kasih tag di dalam kolom deskripsi biar bisa ngasih tag lebih banyak, begitu katanya. Nah, namun berdasarkan pengalaman saya pribadi, ini adalah permasalahannya. Menaruh tag di kolom deskripsi akan membuat kamu melanggar peraturan YouTube dan akan berdampak video akan kena take down. Dan untuk beberapa kasus akan membuat channelmu terkena suspend seperti saya dulu pernah riset kepada channel lain. Jadi sudah terkena suspend. Pada kolom deskripsi sebaiknya diisi dengan menceritakan dengan singkat apa isi videomu dengan tag yang kamu gunakan. Misalkan kamu menggunakan tag tutorial, edukasi, keren, bagus, seperti itulah, 3 hal aja. Maka gunakan 3 kata tersebut untuk membuat sebuah paragraf. Yang kedua adalah hal yang sering dilakukan adalah clickbait negatif. Nah, ini adalah pancingan biar orang tertarik untuk mengklik postingan video pada YouTube. Buat yang belum tahu clickbait adalah suatu cara khusus yang digunakan para YouTubers untuk mengundang para viewer untuk datang ke video mereka. Nah, ini terdapat pada thumbnail dan judul video. Clickbait negatif adalah bait berupa thumbnail maupun judul yang sangat baik, yang sangat menggoda untuk diklik. Nah, clickbait negatif itu sangat baik lah. Jadi seolah-olah kita ditipu oleh thumbnail tersebut sehingga kita dipancing lalu melihat videonya dan ternyata isi videonya tidak ada yang seperti tertulis atau dinampakkan pada thumbnail. Nah, metode ini biasanya digunakan para YouTuber nakal untuk menambah viewers dan meraup dolar AdSense. Namun hal ini sangat dilarang oleh YouTube dan masuk dalam kategori pelanggaran misleading. Tinggal tunggu aja deh kena suspendnya bagi yang menggunakan hal tersebut. Siapa tahu ada yang melaporkan ataupun robot dari YouTube akan melakukan analitik kepada video tersebut. Nah, jadi permasalahannya bagaimana caranya mengetahui kontenmu mengandung clickbait negatif atau enggak? Sebenarnya gampang. Lihat aja fitur audience retention atau retensi penonton pada YouTube Analytics ataupun analisa YouTube Anda. Nah, jika grafiknya menurun dengan drastis di awal video dan enggak menarik, berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, videomu enggak menarik, atau yang kedua, mereka merasa tertipu dengan judul atau thumbnail yang kamu buat dan langsung close dari video atau bahkan dari channel kamu. Nah, pola ini tentu akan disadari oleh robot YouTube sehingga tinggal tunggu ajal menjemput channelnya aja. Nah, hati-hati loh. Yang ketiga, mengcopy video orang atau re-upload. Nah, ini juga pernah saya lakukan dan terkena hak cipta. Beberapa poin yang menyebabkan re-upload nggak bakal pernah sukses berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, upload karya orang lain hanya akan membuat orang lain lebih sukses.
Nah, YouTube tempat kamu mengenalkan bakatmu. Ingat itu. YouTube tempat kamu mengenalkan bakatmu. Jadi kalau kamu mengupload bakat orang lain, itu hal yang bodoh yang pernah kita lakukan sebenarnya. Nah, yang kedua, tidak akan mendapat sponsor. Mana ada sponsor yang mau ngajak kerjasama orang di balik topeng? Ya, tidak ada yang mau. Yang ketiga, tidak akan pernah diundang oleh YouTube ke acara-acara spesial. Dan yang keempat dan yang terakhir itu adalah rawan suspend. Itu yang menyakitkan. Adapun hal yang bahaya yang kita lakukan, yang sering kita lakukan sebagai YouTubers adalah melakukan sub for sub. Nah, melakukan sub for sub itu lebih buruk dibandingkan dengan clickbait negatif. Kenapa? Karena YouTube perlahan akan membunuh channelmu. Meskipun kamu berhasil mendapatkan subscribe 4.000, 5.000, 10.000, perlu kita sadari bahwa semua itu hanya boneka yang kamu suruh untuk subscribe ke channel kamu. Mereka tidak akan melihat videomu. Videomu hanya akan mendapat beberapa view saja. Menitnya tidak akan, jam tayang tidak akan pernah banyak. Nah, kenapa? Karena hanya mengejar subscribe. Nah, dan yang kelima adalah spam link pada orang lain. Nah, jangan pernah lakukan ini kawan-kawan. Saya mendapati banyak YouTubers yang mempromosi di channel lain. Bahkan di channel saya dulu pernah mengirimkan link pada komentar link channelnya. Nah, perlu diketahui bahwa robot YouTube ternyata mengawasi hal ini. Mereka akan ngasih tanda tersendiri bagi channel yang sering melakukan hal ini. Spam adalah alasan nomor 1 channelmu akan dikenakan suspend. Nah, itulah 5 hal fatal yang sering kita lakukan sebagai seorang pemula di YouTube channel kita. Nah, jika bermanfaat silahkan subscribe, like, dan komen apa yang harus saya lakukan. Kritik dan saran yang membangun itu akan sangat berharga buat channel saya dan channel Anda tentunya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Mezian Hazik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.